Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan storytelling mengenai sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kisah ini tidak hanya menceritakan tentang sebuah kemenangan besar dalam sejarah Islam, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu, kerja keras, kepemimpinan, serta semangat pantang menyerah dalam meraih tujuan. Melalui cerita ini, kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran berharga yang relevan untuk kehidupan kita sebagai mahasiswa dan juga generasi penerus bangsa. Selamat menyimak teman-teman. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menghadapi sebuah kota yang selama lebih dari 1000 tahun tidak pernah ditaklukkan? Kota itu adalah Konstantinopel, pusat kekuasaan kerajaan Bizantium yang terkenal dengan benteng-benteng kokoh dan sistem pertahanan yang sangat kuat. Banyak pasukan besar yang datang dan pergi, namun dengan kegagalan, sehingga kota tersebut dianggap hampir mustahil untuk direbut. Namun di tengah anggapan itu, lahirlah seorang pemimpin muda yang memiliki mimpi besar dan keberanian luar biasa, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 Masehi di kota Edirne. Sejak kecil, ia mendapatkan pendidikan yang sangat baik dari ayahnya, yaitu Sultan Murad II. Tidak hanya mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan juga fikih, ia juga mempelajari matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang, serta berbagai bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Latin, dan juga bahasa Yunani. Pendidikan yang diterimanya bukan sekedar untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter seorang pemimpin yang bijaksana, berani, dan juga bertanggung jawab. Karena itulah sejak usia muda, Muhammad Al-Fatih telah dipercayai memimpin suatu wilayah dengan bimbingan para ulama sebagai bekal menghadapi tugas yang lebih besar di masa depan. Ketika Sultan Murad II wafat, Muhammad Al-Fatih naik tahta menjadi penguasa Daulah Utsmaniyah pada tahun 1451 Masehi. Di usianya yang sangat masih muda, ia langsung menetap tujuan besar yang selama ini menjadi impian banyak pemimpin Islam, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Ia juga menyadari bahwa keberhasilan tidak bisa diraih hanya dengan kebenaran semata. Oleh karena itu, ia mulai menyusun strategi dengan memperkuat militer, memperbarui hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga, dan memastikan bahwa pasukannya siap menghadapi tantangan yang sangat amat besar. Semua persiapan dilakukan dengan penuh perhitungan agar peluang keberhasilan semakin besar. Pada tahun 1453 Masehi, pengepungan terhadap Konstantinopel dimulai. Pasukan Utsmaniyah menghadapi berbagai kesulitan. Benteng Bizantium sangat kuat dan sulit ditembus. Selain itu, pihak Bizantium memasang rantai raksasa yang membentang di perairan Tanduk Emas sehingga kapal-kapal Utsmaniyah tidak dapat memasuki wilayah tersebut. Hari demi hari pun berlalu. Banyak pasukan yang gugur, tenaga terkuras, dan perbekalan semakin menipis. Namun, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak membiarkan kesulitan itu menghentikan perjuangannya. Ia terus memikirkan berbagai kemungkinan hingga menemukan sebuah ide yang sangat berani dan tidak pernah dibayangkan oleh lawannya. Dalam sebuah operasi yang berlangsung pada malam hari, sekitar 70 kapal dipindahkan melalui jalur darat dengan menggunakan batang-batang kayu yang telah dilumasi minyak. Kapal-kapal tersebut ditarik melewati bukit dan hutan untuk kemudian diluncurkan kembali ke perairan Tanduk Emas. Ketika pagi tiba, pasukan Bizantium dibuat terkejut dan juga kebingungan melihat kapal-kapal Utsmaniyah telah berada di tempat yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dicapai. Strategi inilah strategi cerdik yang mencari titik balik dalam pengepungan Konstantinopel dan menunjukkan bahwa kreativitas serta kecerdasan seringkali menjadi kunci kemenangan dalam menghadapi tantangan besar. Pertempuran pun semakin sengit. Pasukan Utsmaniyah terus berjuang dengan semangat yang tinggi meskipun harus menghadapi berbagai risiko dan pengorbanan. Setelah pengepungan berlangsung selama 50 hari, akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Peristiwa inilah menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia Islam maupun dunia internasional, karena mengakhiri kekuasaan Bizantium yang telah bertahan selama lebih dari 11 abad. Saat memasuki kota yang telah lama diimpikannya itu, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak menunjukkan kesombongan. Ia justru turun dari kudanya dan bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah ia raih. Sejak saat itu, ia dikenal dengan gelar Al-Fatih yang berarti sang penakluk.
Konstantinopel kemudian dijadikan ibu kota Daulah Utsmaniyah dan berkembang menjadi kota yang kini dikenal dengan nama Istanbul. Keberhasilan Muhammad Al-Fatih tidak berhenti pada penaklukan semata. Setelah kemenangan tersebut, ia berupaya membangun peradaban yang maju dengan mendirikan lebih dari 300 masjid, puluhan sekolah, serta berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga dikenal sebagai seorang penyair yang mencintai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin besar tidak hanya memenangkan peperangan, tetapi juga mampu membangun masyarakat yang berilmu dan juga beradab. Pada tahun 1481 Masehi, ketika mempersiapkan ekspedisi berikutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih wafat dalam usia 52 tahun. Sebelum meninggal dunia, ia meninggalkan pesan kepada putranya agar selalu dekat dengan ulama, menegakkan keadilan, tidak tertipu oleh kemewahan dunia, dan menjaga nama baik agama dalam kehidupan maupun pemerintahan. Pesan tersebut menjadi warisan berharga yang menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin besar. Dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Keberhasilannya tidak datang secara instan, melainkan melalui proses pendidikan yang baik, persiapan yang matang, kerja keras, kecerdasan dalam menyusun strategi, serta keyakinan yang kuat terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tantangan sebesar apapun dapat dihadapi apabila seseorang memiliki ilmu, keberanian, dan juga semangat pantang menyerah. Oleh karena itu, Muhammad Al-Fatih tidak hanya dikenal sebagai penakluk Konstantinopel, tetapi juga sebagai simbol kepemimpinan, ketekunan, dan juga peradaban yang menginspirasi hingga saat ini. Jadi, bagaimana teman-teman? Demikian storytelling yang dapat saya sampaikan tentang sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa kesuksesan tidak diraih secara instan, melainkan melalui ilmu, kerja keras, strategi yang matang, dan semangat pantang menyerah. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berusaha meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.